Artinya apa? Tidak ada izin baru yang terbit. Walaupun dengan pergub, tidak bisa gubernur menerbitkan izin baru tentang ini pendirian pabrik arak gitu, nggak bisa. Distributor arak nggak bisa. Back to Case Close pada edisi ke-56 hari ini pada tanggal 27 Januari 2023. Redaksi Case Close mengangkat topik perbincangan pada hari ini dengan topik arak Bali antara pelestarian budaya dan gorengan politik, di mana tim redaksi mengundang salah satu narasumber yang dulunya mantan ketua KPU Bali. Beliau adalah ketua Paikatan Krama Bali masa bakti 2021-2024, Dr. Insinyur Iwayan Jondro, MSI. Selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang, Om Swastiastu. Aman. Bahwa pada tanggal 29 Januari, 2 hari ke depan, Gubernur Bali membuat sebuah surat keputusan dengan nomor 929/03/1/HK 2022 tentang penetapan tanggal 29 Januari sebagai Hari Arak Bali. Di mana hal ini memicu selalu ada dua kutub, setuju dan tidak setuju. Bahkan menjadi gimmick dan jok-jok yang menarik di ruang publik. Sehingga bagi Case Close ini perlu diberikan pemahaman yang benar, yang memberikan sesuai dengan harapan dan tujuan dari Case Close adalah mengedukasi publik tentang sesuatu kebijakan publik atau apapun yang lagi tren di masyarakat, untuk mendapatkan masyarakat pemahaman yang benar dan bernuansa edukasi. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Pak Jondro sebagai pakar ya selain pakar mengikuti perkembangan, udah pasti perkembangan dunia politik, sosial, ekonomi di Bali secara khusus dan mungkin nasional secara umum, apalagi sebagai mantan pelaku ketua KPU juga, pasti akan paham tentang situasi-situasi seperti itu. Nah, ingin kami tanyakan, Pak Jondro minum arak Bali nggak? Kategori peminum, tapi saya bisa minum. Tapi bisa minum. Dulu peminum berat, ya dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 STM. Peminum berat ini memberatkan kawan atau memang minum sendiri? Ya, kadang memberatkan kawan, minum sendiri juga kan gitu. Kalau mungkin zaman dulu belum ada narkoba, ya kita waktu itu minumnya tidak hanya arak saja. Ya, campurlah dengan obat-obat yang ini, apa misal semacam Valium itu obat tidur ya 5 mili gitu. Itu kalau mungkin yang peminum-peminum lain belum pernah overdosis, ya ketika zaman itu sudah pernah overdosis, itu arak segelas dicampur dengan Valium 5 mili sebanyak 1 pepel gitu kan. Wah, 1 pepel 5 mili Valium. Nah, orang seperti mau menuju ke alam yang alam beda baka, nih. Betul. Nah, itu karena aju-majuman akhirnya begitu. BA lah ya. Ya, artikelnya BA ya. Oh, berarti mengerti juga. Artinya kenapa kami menanyakan begini, karena kami tidak menginginkan narasumber kami itu jangan berbicara tapi tidak pernah merasakan. Kami menginginkan narasumber itu mampu berbicara, mampu mengedukasi, tapi juga merasakan seperti apa minuman itu. Gitu ya. Saya sampai saat ini lidah saya masih peka tanpa pakai alat peneropong itu, berapa kadar ininya, alkoholnya masih terteka oleh saya, masih terteka. Oh ini 40%, ini 35%, masih bisa. Oh masih bisa ya, berarti cukup berskill ya, cukup berkemampuan. Oke. Bagaimana
Anda menilai penetapan 29 Januari di Bali sebagai Hari Arak Bali? Bagaimana pendapat Pak Jondra soal ini? Ya. Biar tidak ada dualisme pemahaman. Artinya pemahaman ini kita harus objektif. Betul. Objektif dalam artian yuridis, objektif dalam artian sosiologis, dan objektif secara faktual. Ya, baik. Nah, ketika yang Pak Man sampaikan tadi dari Pergub 1, kemudian SK Gubernur terkait penetapan Hari Arak Bali itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Permasalahan muncul ketika ada surat edaran kepada Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran nomor B32-824-Sekret-Disperindag. Nah, ini yang tertanggal 19 Januari. Di sini pusat kisruhnya. Ya, di mana? Kenapa bisa dikatakan sebagai pusat kisruh? Karena di sini ada 3 hal yang disampaikan. Poin 1, pemasangan baliho, spanduk, tema dan lain sebagainya normal. Ya. Begitu masuk poin 2. Pada desa atau wilayah yang memiliki sentra-sentra perajin arit petani arak agar melaksanakan perayaan Hari Arak sesuai dengan adat tradisi masyarakat setempat, megenyekan, mepatung, megibung, sembahyang bersama. Kalau sembahyang bersamanya fine gitu. Ya. Jadi ini 3 hal ini, megenyekan, mepatung, megibung, kalau tanpa mabuk arak juga masih fine. Tapi ketika masyarakat melihat ini, kesannya anjurannya harus sampai mabuk. Ini yang jadi. Karena ini tidak jelas informasi yang disampaikan. Gitu. Misalnya menggenyekan, mepatung dengan menikmati arak maksimum 1 sluki gitu. Jelas kan panduannya. Ada batasan ya. Ada batasannya gitu kan. Nah, kalau saya sih menikmati arak 1 sloki masih enak aja gitu kan. Nah, tapi kalau udah lebih dari itu sudah mulai terasa. Nah, ini yang nggak jelas. Ini mulainya kisruhnya di sini. Nah, bagaimanapun juga ini menjadi sangat bertentangan ketika kita berbicara keselamatan masyarakat Bali. Ya, karena arak yang beredar di masyarakat itu kita belum tahu standarnya. Berapa persen? Dia termasuk golongan 3 atau golongan C atau plus kan itu. Kalau mikol ini kan ada 3 golongan. Golongan A itu dengan kadar alkoholnya sampai 5%. B 5 sampai 20%. Golongan C 20% sampai dengan 55%. Yang kita khawatirkan arak api itu bisa lebih dari 55%. Udah lewat dari golongan ini yang bahaya gitu kan. Nah, sehingga kami khawatir gitu dari Paikatan Karma Bali dengan tim kami melakukan kajian. Kebetulan tim kami komplit, dari sisi hukumnya ada, dokternya juga ada, kita dari spiritualnya Sulinggih juga ada di Paikatan Karma Bali itu. Jadi memang kita kaji betul terhadap narasi surat ini gitu. Nah, ini di dalam surat ini kan yang tanda tangan nggak tahu siapa karena ini barcode gitu, belum saya scan barcode-nya gitu kan. Tapi kopnya ini sekretariat daerah, entah kalau dilihat nomor suratnya Sekret-Disperindag, kayak ini suratnya ini keluaran oleh Disperindag. Nah, kan itu. Nah, di sini yang kami lihat mulai bermasalah gitu kan. Nah, kalau misalnya peringatan Hari Arak Bali Hari Arak ini diperingati dengan mukul kendi, kirim arak kemana misalnya, ke Korea, ke Jepang, kemudian ke Rusia gitu, yang daerah-daerah yang beriklim ekstrim, wah itu luar biasa, kan itu. Nah, ini yang kita. Tapi kalau kita minum-minum terus diharapkan masyarakat itu melakukan terus, kemudian megibung, kemudian mepatung, megenyekan sambil minum arak. Nah, ini yang akan jadi masalah gitu kan itu. Karena standar arak yang beredar di masyarakat itu kita belum tahu pasti karena mereknya nggak ada, kontrolnya nggak ada, pengendaliannya nggak ada. Ini dan jadi masalah. Apakah Pak Jondra menganggap itu ketentuan itu mengedukasi atau seperti apa? Kalau karena tidak ada standar, karena tidak ada standar di sana. Arak itu berapa persen yang dipergunakan? Ya. Apakah itu hanya slogan yang mendidik atau tidak mendidik gitu? Kalau saya melihat ini dengan surat seperti begini lebih kepada penjerumusan.
penjerumusan. Iya. Berarti tidak Karena mendidik standarnya nggak ada gitu, jelas, tidak sama sekali tidak mendidik gitu kan. Mestinya kalau ini dilakukan, kalau keinginannya mendidik itu harus betul-betul dipersiapkan. Daerah yang dituju apa, lakukan misalnya semacam gladi bersih gitu misalnya. Mana minuman yang mana, arak yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Kalau ini alasannya mensejahterakan petani, yang saya tahu sampai saat ini yang legal itu baru 19. 19 merek. Ya 19. Apakah mau menghidupkan 19 ini kita akan mengorbankan ribuan generasi muda kita? Ini tentu tidak fair nih gitu. Ya, karena sebenarnya kalau ininya permasalahannya di situ karena gak jelas standarnya ini. Ini masyarakat kita harus dilindungi. Caranya melindungi gimana? Ya diedukasi, dikendalikan barang yang beredar kan begitu. Cara konsumsi yang disesuaikan dengan pergub dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kan gitu. Terus tadi saya mendengar ada ke pedagang arak eceran dan ke perhotelan. Seperti apa itu? Isi-isinya itu. Nah itu, jadi begini, kalau kita berpedoman kepada keputusan Menteri nomor 359 Menteri ini ya, Menteri Perindustrian ya, 359 tahun 1997, itu produksi, distribusi dan penjualan eceran miras ini, Miras ya. ya termasuk mungkin arak di dalamnya, itu tidak seperti jual minyak minyak tanusan gitu misalnya diproduksi ya. Ini langsung beredar karena dampaknya kecil. Tapi di sini dalam keputusan Menteri ini ketat sekali diatur dari proses produksi, distribusi sampai penjualan eceran. Itu diatur ya? Diatur gitu. Dan sebenarnya Pergub 1 itu sudah mengacu ke sini gitu. Gitu. Kalau sebenarnya mengacu ke peraturan Menteri ini, tidak satu pun petani arak di Bali ini memenuhi persyaratan peraturan Menteri ini. Oh, berarti secara material artinya kondisi pengusaha arak itu belum berkesesuaian dengan peraturan Menteri. Seperti itu ya kesimpulannya. Nah, apakah tidak overlap atau bertentangan penetapan hari arak dan Pergub yang sudah ditandatangani tahun 2020 dengan peraturan Menteri Perindustrian ini? Kalau sebenarnya kita bicara substansi hukum dan penangkapan, image, nah kan itu. Kalau persepsi hukum, kalau kita baca detail satu persatu Pergub 1 tahun 2020 itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oh, tidak bertentangan. Tidak. Tapi ketika dia tidak bertentangan bukan berarti dia melindungi petani arak kecil-kecil itu, justru enggak. Gitu. Oh, malah sebaliknya. Iya, karena tetap proses produksi harus berizin, proses distribusi harus jelas izinnya, jual ecerannya harus jelas. Pergub 1 tahun 20 itu kan jelas. Proses perizinan itu harus terpenuhi. Justru masalahnya di sana karena berbenturan dengan Perpres 44 tahun 2016 tentang negatif investasi. Miras ini kan termasuk negatif investasi. Artinya benar. Apa? Tidak ada izin baru yang terbit. Walaupun dengan Pergub tidak bisa gubernur menerbitkan izin baru tentang ini pendirian pabrik arak gitu, nggak bisa. Distributor arak nggak bisa. Karena dia negatif investasi. Berarti gitu? Masih banyak sekali sandungan-sandungan secara yuridis, secara hukum tentang hari arak dan Pergub ini ya. Betul gitu. Secara tidak langsung kan gitu, karena dalam kaitan dengan keputusan Menteri yang notabene secara stupend teori dia berada di atasnya dibanding Pergub kan. Ya. Boleh dikatakan belum sinkron atau belum teradopsi secara pure di dalam Pergub ini. Ya, kalau dalam Pergub sudah gitu. Ketika masyarakat image-nya menangkap begitu ada Pergub, itu sudah terlindungi. Udah terlindungi kan, itu image-nya para petani ini. Coba kalau baca satu persatu Pergub itu. Nggak ada, kalau nggak izinnya jelas berarti dia belum terlindungi. Sehingga ada beberapa perajin
arak ini justru dia masih Empot-empotan ketuk-ketuk jantungnya. juga jantungnya gitu ketika ada aparat datang. Ya. Kan? Dan memang faktanya kita melihat dengan katakanlah 2020 sudah keluar pergub ini ya. Masih ada dilakukan penangkapan atau penertiban yang dilakukan oleh para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian kan. Fakta itu dari berita-berita yang ada. Nah, ini kan masih dilematis bagi pengusaha arak ini atau petani arak ini. Ya enggak saya dilindungi kan, seolah-olah seperti itu faktanya kan gitu Pak Jendral ya. Kalau belum ada izin resmi dipegang oleh para petani itu pasti sudah nggak terlindungi. Pasti produksinya ilegal. Oh gitu ya, berarti Dijamin ilegal. Distribusi pasti ilegal. Buktinya ada berdus-dus arak Bali ditangkap di luar Bali kan itu. Baru keluar aja dari Bali sudah dicokok oleh polisi. Gimana? Mau ekspor malah jauh lah dari panggang dari api gitu kan. ya, terlalu jauh dari cita-cita lah ya kalau Iya, sampai mau ekspor. ini fakta yang terjadi gitu kan. Apakah dari kesimpulan jawaban ini boleh dikatakan atau dapat nggak diasumsikan bahwa Hari Arak ini atau Pergub 1 2020 ini hanya sebuah pola untuk mempolitisasi sesuatu atau bernuansa politik? Karena apa? Maksud dan tujuan daripada peraturan ini atau aturan ini belum sepenuhnya mengcover keamanan dan kenyamanan daripada para pemproduksi ya atau petani arak. Bagaimana pendapat Pak Jendral dalam kaitan itu? Sebenarnya pemerintah itu bikin peraturan itu kan untuk dilaksanakan secara efektif kan itu. Faktanya ini kan tidak bisa berjalan secara efektif karena masalah perizinannya. Sebenarnya pergub ini tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para petani arak. Tidak terselesaikan karena ada izin baru, mau tidak mau pakai izin yang sudah lama-lama terbit itu. Ya mungkin orang jual izinnya hanya berupa kertas saja. Golongan B saja sekitar yang 15 sekitar 5 sampai 20% itu. Orang jual itu paling tidak 15 miliar hanya kertasnya doang. Izinnya begitu untuk izin produksi aja, belum edar ini. Oh, belum edar. Belum Itu baru distribusi. Kita baru bicara izin produksi saja, baru izin industrinya saja. 15 M itu. Baru golongan B 20%. Kalau arak Bali 30 dia bisa 30%, bisa sampai 50%, itu masuk golongan C. Pasti beda lagi harganya. Emang bisa petani arak Bali beli? Kan itu harapan saya dulu pergub ini ketika ini lahir, wah ini Pemprov akan beli sebuah izin miras, kan itu, yang akan menampung untuk melindungi para petani arak ya? Untuk menampung arak-arak dari petani ini, ya, gitu ya. Kan. Ternyata sudah 2 tahun pergub ini ternyata tidak ada realisasi itu. Jadi ada kesan bahwa ini masyarakat petani melihat dengan pergub saya terlindungi, tapi prakteknya tidak karena masih banyak yang ditangkap-tangkapi. Iya, berarti dan mereka juga yang jual juga masih jual nggak ya gitu. Akhirnya sudah didatangi aparat, gini juga ketuk-ketuk juga kan itu. Ini fakta kan itu. Jadi sebenarnya pergub ini belum menyelesaikan masalah karena belum ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu apa? Izin produksi, izin distribusi, kan itu. Dua hal yang sangat penting ya dalam berusaha itu ya. Ya, kalau ini sudah terpenuhi baru bisa lanjut ke bea cukai, kan itu. Ya. Baru dapat dapat label cukai kan gitu. Label cukai gitu. Lagi persoalan uang. Kalau label cukai itu bisa dapat kalau jelas asal usul barang ini kan itu. Iya, izinnya. Pabriknya apa, izinnya apa, BP POM-nya seperti apa. Quality controlnya seperti apa. Iya. Dalam proses izin industri kan banyak itu YMB-nya, HO-nya, kemudian proses destilasinya, kemudian proses sanitasinya kan dia kan menimbulkan limbahnya itu mau diolah seperti apa. Liu ikutannya gitu. Jadi ini yang belum. Berarti pergub atau penetapan
Hari Arak Bali 2 hari lagi, tanggal 29 Januari 2023, masih mengandung persoalan di dalamnya ya. Yang ada pede gitu saya bilang. Apa? Yang ada apa deh gitu. Oh gitu. Ada. Kalau bahasa Balinya sing ada apa deh. Nah, oke, itu baru beberapa aspek yang kita bahas dengan 2 pertanyaan tadi ya. Ini kita juga mengetahui bahwa Bali itu di ruang publik atau di mata publik seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, selalu mempunyai makna atau taksu yang menarik. Sampai-sampai menjadi tempat pembuatan film salah satu, karena budayanya, karena tempat. Yang kedua, para artis pun sempat membuat karyanya, seperti Slank, membuat lagu tentang Arak Bali. Dan itu jauh sebelum penetapan Pergub 2020, jauh sebelum penetapan Hari Arak. Dan Slank mengagumi kalau kita lihat lirik dari lagunya. Kalau Pak Jondro bagaimana berpendapat soal ini? Kalau saya melihat seniman itu kan lebih Visioner ya? Lebih visioner dan lebih jujur melihat sesuatu itu. Menilai sesuatu itu kan itu. Modal seorang seniman saya lihat di situ, dia jujur dan tidak berpretensi ekonomi ketika dia menilai itu kan itu, tidak berpretensi politik kan itu, dia jujur aja menulisnya sehingga justru hasil karyanya itu menjadi berbobot kan itu. Dan ini sangat mengangkat harkat ini Arak Bali. Ya. Sebenarnya Arak Bali ini kan sudah terkenal dari dulu kan itu. Saya dari muda juga sudah mengkonsumsi arak. Sebelum 2020, sebelum ada Pergub, arak itu masih ada gitu. Ya, memang sudah ada ya. Sudah ada gitu kan itu. Jadi ya sebenarnya ini apa gitu, yang mau diselesaikan oleh Pergub ini apa gitu. Menjadi pertanyaan. Ya, kalau misalnya mau ekspor, sejauh mana misalnya Pergub ini mengatur kualitas arak Bali ini sesuai dengan standar ISO. Saya lihat dulu standar ISO-nya, itu ada standar ISO-nya terkait dengan kualitas dari sebuah minuman miras ini ada standarnya gitu ya. Ini ada ISO yang berkaitan dengan standar ya. Itu ICS nomor 67.160.10 tentang alcoholic beverage including beer, wine, spirit, etc. gitu ya dan lain sebagainya. Ini kalau mau ekspor, orang negara tujuan pasti tanya, memenuhi standar ini enggak? Nah, kan itu yang mestinya Pergub ini harus mengarah ke situ. Jangan artinya betul-betul untuk menjadi pengusaha arak itu menjadi konglomerat lah nantinya dari keahliannya mereka ya. Betul. Kalau di sini kan belum memenuhi persyaratan itu karena masih banyak hal-hal yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Betul, kan begitu ya. Betul. Kadang-kadang juga pengusaha arak kan dalam menyiasati izin ini kan dia nebeng ke yang punya izin. Dia produksi di sini seolah-olah pemilik izin yang produksi, dia bayar semacam royalti gitu kan. Akhirnya apa? Yang memetik manfaat dari produksi ini siapa? Yang pemilik ini ya? Yang pemilik izin itu. Diem dia dapat uang gitu. Tanpa kerja dapat uang untuk menyatakan bahwa barang itu adalah produksinya dia. Iya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dari keterbatasan dari negatif investasi itu. Negatif investasi itu. Ya, kan? Dari situ. Kalau misalnya memang politisi Bali yang sekarang duduk di DPR RI memang betul-betul berpihak kepada petani arak Bali, pasti lokal. Lobby Jokowi untuk mencabut itu. Perpres 44 tahun 2016 itu. Nah, sehingga miras itu hilang dari negatif investasi, bisa terbit nanti izin baru di Bali ini. Kan gitu. Tapi fakta yang terjadi apa? Sekarang di DPR RI justru yang masuk dari dalam prolegnas adalah undang-undang miras. Kita beli arak kalau itu diundangkan,
beli arak di hotel atau di kafe sekalipun itu kan sampai di situ sudah benar. Kita bawa terus kita konsumsi di Penggaan gitu, di Balai Pos Kamling. Melanggar itu tangkap lagi. Oh ya? Ini prolegnasnya nih? Iya, udah masuk di prolegnas nih. Ini kan fakta yang terjadi, apa yang dipikirkan masyarakat di Bali dengan kenyataan yang ada di nasional aja. Ya? Itu sudah kontra 180 derajat. Ini kan perlu diantisipasi. Jangan sampai kita sudah habis-habis buang biaya untuk ini, terus akhirnya bungkam oleh undang-undang miras itu kan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian anggaran pemerintah daerah yang sudah dipakai perayaan Hari Arak, terus kemudian akhirnya kena undang-undang miras, nggak boleh di ini kan? Ya. Akhirnya ini kan peluang masalah serius yang bakal terjadi ke depannya yang tidak terantisipasi oleh. Apakah mungkin pergub atau penetapan Hari Arak Sebali ini hanya berpikir untuk lokalan? Kalau berpikir untuk lokalan bisa jadi, karena mungkin ada kepentingan politik di situ, ya berpikir lokalan saja. Tetapi ketika berpikiran itu berarti yang jadi korban siapa? Ya rakyat Bali, ya petani arak itu sendiri hanya dapat angin surga saja. Kemudian generasi muda yang pengkonsumsi arak-arak yang beredar di Bali itu kan sebagian besar generasi muda yang akan mengkonsumsi arak yang tidak jelas standarnya, karena tidak pernah dimonitor oleh BP POM, ya kan ini. Karena kalau yang saya sebut 19 yang katanya sudah legal dan sudah berizin BP POM itu harganya pasti di atas 100. Nggak kebeli oleh masyarakat itu. Oleh pengusaha arak ini ya? Oleh generasi konsumsi arak. Pengguna gitu. User ya. Sebenarnya kalau pergub ini betul-betul ditegakkan dan tidak ada arak-arak yang liar itu, semua yang legal ini, generasi muda kita terlindungi. Karena sing lah pipes kan beli arak mal. Otomatis kan nggak dikonsumsi. Ini kan permasalahannya itu. Yeah. Saya nggak tahu juga kenapa polisi tidak tegas. Kemudian Satpol PP yang harus mengawal pergub ini tidak tegas. Ini carut marutnya di mana gitu kan? Ini harus diurai betul. Benang kusutnya. Mereka harus duduk bersama. Pergub itu gubernur antara polisi, Pol PP harus berdiskusi betul itu. Apa yang dimaksud dengan pergub ini? Yang mana yang melanggar? Yang mana yang harus saya tindak? Yang mana harus dibina? Sebelum ditindak kan harus ada proses pembinaan dulu. Iya, betul. Ketika proses pembinaan inilah fungsi pemerintah dalam hal ini gubernur. Betul. Ya, itu. Ketika ini tidak dilakukan, ya pembinasaan secara tidak langsung kan itu. Pelan-pelan ya. Itu. Tinggal tunggu waktu saja gitu. Jangan-jangan nanti setelah 2023 ini Pak Gubernur Koster habis masa jabatannya diisi oleh penjabat gubernur, itu bisa lain kebijakannya. Tegak lurus pada undang-undang. Habis tahu investasi teman-teman petani arak selama ini sudah beli alat destilasi kan itu. Kita nggak tahu ini. Kan itu. Berarti belum ada kepastian juga ya, baik kepastian hukum maupun kepastian kebijakan publik yang betul-betul melindungi masyarakat yang memproduksi arak atau petani arak ya. Ya harapan saya teman-teman petani arak ya tetap berhati-hati gitu. Yeah. Walaupun ada pergub jangan terlalu lost, lah ya. Overconfident gitu. Semua masih bisa berubah dalam waktu yang singkat ini karena di tahun politik ini. Kepentingan pusat bisa seirama dengan kepentingan daerah, atau bisa juga kepentingan di daerah sendiri bisa tidak harmonis gitu kan. Belum tentu keputusan gubernur ini dilaksanakan oleh semua bupati wali kota di Bali kan itu. Ini juga kan kondisi-kondisi politik yang terjadi real di masyarakat, sehingga semua ini yang konfidensi petani arak ini dan para penikmat arak ini ya perlu hati-hati gitu. Sekarang sudah terlanjur kecanduan arak, begitu nanti
penjabat gubernurnya beda keputusannya, sementara kita sudah butuh. Terus tempat rehabilitasinya sudah kecanduan arak ini di mana? Di mana? Ya, Kan itu. betul. Ini dipikirkan nggak oleh Pemprov Ya. misalnya? Efek selanjutnya ya. Iya, kalau ketika misalnya narkoba, tempat rehabilitasinya ada kan itu? Ada jelas ya. Ada itu. Kalau yang kecanduan arak, terus rehabilitasinya di mana? Apakah sudah juga ada? Bagaimana mekanisme rehabilitasinya? Dari Dinas Kesehatan sudah siap belum? Liu masih yang perlu kita pikirkan untuk urusan arak di Bali ini gitu. Makanya saya lebih setuju kalau misalnya memang ini orientasinya ekspor, karena negara-negara itu dia sudah siap bagaimana dia mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh miras ini. Kalau sekarang masyarakat Bali kita dianjurkan miras, nanti kalau sakit gimana? Tanggung oleh BPJS? Oh, dikecualikan. Orang sakit karena miras itu tidak ditanggung BPJS walaupun lunas bayar BPJS-nya. Jangan salah masyarakat Bali, hati-hati. Oke. Ini ada pendapat ahli farmasi Universitas Udayana, Profesor Dr. Andes Imade Agus Gelgel. Minum dulu dek nih. Silakan. Wirasuta APT MSI menyebutkan Hari Arak Bali ini merupakan langkah untuk memperingati kembali bagaimana leluhur Bali telah membangun tradisi budaya yang kini menjadi warisan budaya. Warisan budaya tak benda Indonesia. Di sisi lain banyak yang menolak dengan tegas. Apa alasan penolakan yang paling mendasar menurut Pak Jondro di kalangan publik sekarang ini? Ya, alasan untuk menolak ini bahwa masyarakat kita ini kan tidak bodoh semua sudah bisa belajar dari dunia maya kan begitu. Ketika dibilang arak ini campur kopi membuat menjadi semangat, apa iya? Mana hasil penelitiannya? Ternyata sudah kita googling belum ketemu hasil penelitian ilmiahnya tentang itu kan itu. Kan masyarakat tidak bisa dibodohi begitu saja. Nah, apalagi sekarang di medsos sudah beredar banyak gimana orang habis minum kemudian mabuk jatuh di jatuh di parit, jatuh di trotoar, nabrak tiang listrik, kemudian ada yang muntah-muntah di pura lagi. Ini kan ya ini kan fakta-fakta sosial yang terjadi yang mudah tersebar di dunia maya sehingga tidak semua masyarakat Bali bisa menerima bahwa arak ini berdampak positif. Paling juga penikmatnya laki-laki. Ya. Coba survei ibu-ibu emang setuju suaminya minum arak. Ya buktinya sempat menjadi kasus kan dulu seorang suami mabuk-mabukan dilarang istri malah KDRT yang berujung persoalan hukum itu. Nah itu salah kan fakta-fakta sosial yang kecil yang muncul di permukaan sebenarnya itu kan gunung es sebenarnya. Di bawahnya itu masih banyak sekali kasus-kasus serupa yang tidak terekspos gitu kan. Nah, dari ulasan jawaban Pak Jondro tadi itu boleh dikatakan posisi arak Bali secara struktur hukum nasional belum dalam keadaan dalam situasi aman ya. Karena seperti dengan peraturan presiden tentang investasi negatif, tentang ketentuan dari peraturan Menteri Perindustrian ya, belum terlalu nyaman. Terus apa kira-kira yang dipikirkan oleh para pelaku atau petani arak Bali bahkan sekarang mereka untuk membuat koperasi terhadap pergub ini? Apakah ini hanya temporary atau ini akan berkesinambungan kalau menurut Pak Jondro? Dan ini saya tangkap dari teman petani arak bahwa dengan koperasi itu proses industrinya jadi proses produksinya jadi legal. Koperasi itu apa sih? Cuman badan hukum doang. Badan hukum untuk bukan memberikan izin produksi. Bukan izin produksi, cuma sebuah perusahaan. Kalau ibarat manusia itu baru akte kelahiran saja. Belum SIM, belum mobil dengan lengkap dengan pajaknya kan gitu, dengan STNK-nya kan gitu. Masih banyak jalannya gitu kan. Ini yang saya tangkap, saya sudah bentuk
koperasi kok masih dicari oleh aparat, apa masalahnya ini kan gitu. Ini yang menjadi bias gitu ya. Jadi sehingga kalau yang belum nempel dengan perizinan produksi miras existing yang ada sekarang, ya masih was-was itu. Ya pasti orang berpikirnya agak ketak-ketuk lah ya, karena ya enggak didatangkan polisi enggak. Orang faktanya baru lewat sampai di Madura aja sudah ditangkap gitu kan. Ya itu dah lewat Ketapang ya. Baru lewat perbatasan Bali aja ya. Berarti itu kan belum menjamin untuk sebuah kepastian untuk mau berproduksi, bahkan mengembangkan produksi. Ya mungkin bagi Polda Bali tidak berani menggerebek industri arak itu, ketika misalnya terjadi dari Polri gitu misalnya melakukan inspeksi mendadak ke sini. Ya. Dengan masukan para pengusaha miras resmi, bukan tidak mungkin loh. Iya ya. Dari Polri. Kan biasa ketika kita ini mungkin dari level Polres aman, Polda turun hilang amannya. Dari tingkat Polda aman, data dari Mabes turun hilang lagi amannya, kan gitu. Iya, level betul. Sini aman, level sini wah begitu dari ini Mabes, data habis bubar kan itu. Ini fakta. Jadi ini petani arak itu harus belajar gitu dari kasus-kasus yang ada. Jangan hanya berpikir arak saja gitu. Kasus-kasus yang ada dalam berbagai perspektif itu kan ini harus menjadi pelajaran bagi para petani arak maupun distributornya untuk jauh lebih hati-hati. Jangan ikut euforia gubernur yang saya bilang overconfident ini gitu. Ya berarti kalau perlu lakukan FGD lagi untuk membahas bagaimana sebenarnya melindungi para petani arak kan, dari proses produksi sampai izin edar dan lain sebagainya betul-betul aman dan nyaman bagi mereka berinvestasi atau melakukan produksi. FGD ini kan penting sekali, tentunya harus dilakukan oleh orang-orang pintar dan memegang kebijakan. Jangan petaninya FGD. Betul, dia maunya saya produksi, saya jual jadi uang. Itu aja di mindset petani dan perajin arak ini kan itu. Tapi bagaimana kita melindungi mereka? Nah itulah tujuannya kenapa saya punya mobil terus bayar pajak, akhirnya dia jadi APBD, kita bayar gini para pejabat di Bali ini dengan pajak itu kan itu. Dengan pembayaran pajak sebagai uang untuk membangun daerah kan salah betul. satunya. Kalau saya kenapa Pak Jondro komplain, emang apa urusannya? Saya bayar pajak loh gitu. Kan gitu, boleh dong saya komplain kan gitu. Nah itu kan ya dan ini juga bukan pribadinya Jondro, ini organisasi Paikatan Kerama Bali yang banyak orang di situ. Berarti Paikatan Kerama Bali dengan SK Gubernur atau Hari Arak Bali ini menjadi topik bahasan. Ya. Menjadi kita topik rapat bahasan khusus di Paikatan Kerama Bali terkait ini. Ya dan kita kan tidak hanya Paikatan Kerama Bali ini hanya ngurusin Gubernur Koster, enggak. Kita dalam beberapa hal kita bekerja sama. Jadi misalnya pemberdayaan petani, ya kita jadi investor ketika petani itu tidak punya modal, kita jadi investornya. Petani itu jadi bisa olah lahannya. Itu juga kita lakukan di Paikatan Kerama Bali. Ada bekerja sama dengan umpamanya kalau bicara petani dengan petani muda keren atau PMK, berkoordinasi enggak? Kita dengan kelompok-kelompok tani yang ada di desa yang kita percaya gitu. Kalau yang organisasi oleh pemerintah, tentu ini sudah ada yang menggarap, entah pemerintah pemodalnya atau orang-orang yang digarap oleh pemerintah. Kita mencari di luar itu. Di luar itu. Di luar itu. Berarti yang kita yakinin dan kita verifikasi langsung kualitasnya kan gitu. Dia benar punya lahan, enggak, kita cek sertifikatnya, pajaknya gitu misalnya. Berarti pandengnya dari internal Paikatan Kerama Bali ya. Semoga untuk mempunyai tujuan yang baik dan bermakna bagi masyarakat. Tapi Bali. Untuk petani arak Bali kita enggak gitu. Oh belum ya? Belum, karena memang kita nggak yakin aman gitu. Kita investasi kan harus mikir risikonya juga kan. Betul. Bukan hanya buang uang untuk membantu mereka.
terus tiba-tiba baru jalan setahun 2 tahun lenyap terus gitu. Gimana kan itu. Bagaimanapun juga saya sebagai ketua umum di Paikatan kan saya harus bertanggung jawab pada orang-orang yang nyetor berinvestasi yang menyetorkan uang. Oke, sebagai pertanyaan terakhir Pak Jondro, apakah ada sisi positif bagi masyarakat terkait terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman, fermentasi dan atau destilasi khas Bali ini? Ada nggak? Dampak positifnya ada, terutama urusan yadnya kan itu. Urusan yadnya ya? Iya kan, untuk buta yadnya kan kita butuh arak. Kalau misalnya nggak ditutup total terus gimana? Oh iya, berarti gimana buta yadnya nggak jalan nanti ngerubeda buta kalau siapa yang bertanggung jawab kan itu? Betul juga karena ada juga beliau itu mohon untuk sajang ratang ya. Iya, sajang ratang sarin pengenak kan gitu ini kan betul. untuk kalau itu jelas. Berarti itu sebatas untuk konsumsi lokal ya. Untuk dikonsumsi manusia harus lebih sungguh-sungguh lah. Pemprov, Pemkot, Pemkab ini untuk betul-betul membina petani sehingga betul-betul kalaupun ada masyarakat yang mengkonsumsi arak Bali betul-betul aman. Gitu. Jadi makanan itu memang makanan minuman itu dikonsumsi untuk hidup gitu kan itu. Jangan sampai akhirnya dengan mengkonsumsi ini mengakhiri hidup ini kan yang dikhawatirkan. Sebelum-sebelumnya kan ada kasus misalnya kayak arak metanol gitu lewat kan. Betul. Sampai buta mati dan contoh orang mati kan. Iya, banyak kasus-kasus seperti itu karena tidak terkendali. Sekarang masyarakat kan ngoplosnya itu kita nggak tahu dia ngoplosnya mesti apa. Ya kalau yang bikin mojito gitu oplosnya dengan sari buah gitu ya mungkin masih aman, tapi saya nggak tahu juga kalau dicek ada reaksi kimia nggak ketika ketika misalnya minuman kaleng itu sari buah dalam kaleng itu kan dia ada bahan pengawetnya. Ketika ketemu alkohol yang terkandung dalam arak itu dia ada sebuah interaksi yang menghasilkan antioksidan teroksidasi nggak dia kan itu. Ini yang kan perlu dilakukan penelitian pengawasan yang betul-betul panjang. Pengujian yang betul-betul panjang. Apalagi kalau misalnya arak dicampur obat nyamuk gitu kan, dicampur dibilang tadi itu sampo gitu. Nah, ini kan kacau ini gitu kan. Itu fakta-fakta yang berkembang di lapangan yang memang harus betul-betul dibina dan diawasi oleh pemerintah gitu. Dan lebih banyak soal kepengawasan akhirnya penggunaannya. Kalau saya pinjam istilah nyame di sebelah gitu ya. Ini lebih banyak mudarat daripada faedahnya gitu. Berarti sehingga kalau mudaratnya banyak, otomatis pengawasan dan pembinaannya harus ekstra gitu. Oh gitu ya. Berarti tidak selesai sampai dengan pergub aja gitu. Dan deklarasi bahwa tanggal 29 sebagai hari arak Bali harus Pemprov siapkan dana edukasinya itu berapa kan gitu. Iya. Bagaimana pelatihannya untuk menangani orang keracunan arak itu misalnya. Mana dilakukan? Efek-efek yang muncul dari mana rumah sakit rujukannya? Gimana rumah sakit memproses penanganannya kalau ada orang semacam ini kan itu. Berarti nilai positif daripada pertanyaan terakhir tadi menurut Pak Jondro hanya dalam kaitan yadnya, bahkan mungkin menjadi obat tradisional kalau orang leh pakai pakai boreh gitu kan. Kalau leh itu kan biasanya arak itu dicampur dengan daun kelor itu leh gitu pakai boreh kan, itu kan sama saja dengan kompres itu supaya tis dia kan itu. Kalau misalnya pakai dalam kondisi kita batuk-batuk itu berdahak bikin sindrom jangkep uleg jangin arak itu kan arak api, jadi itu bisa bertahan sebulan. Kalau nggak cuman kita pakai air paling 3 hari dia sudah basi, udah nggak bisa pakai lagi. Nah itu misalnya contoh-contoh yang positif untuk contoh arak positif arak itu gitu. Jadi ada positifnya kok gitu. Tapi kalau dengan positif sebegitu terus akhirnya anggaran yang dikeluarin puluhan miliar gitu eman gitu. Eman ya? Iya, nggak sesuai. Kalau saya sebagai seorang pebisnis ROE-nya tuh nggak masuk gitu. Return of investment-nya itu sulit kita hitung. Kalau saya seorang pebisnis jelas, saya ngeluarin uang segitu, penjualannya sekian, profitnya sekian, kapan modal saya kembali? Break even point-nya kapan ya? Iya, BEP-nya harus kita hitung betul.
Terima kasih Pak Jondro atas bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi masyarakat Om secara Sidirastu umum. tak Ya. astu. Semoga ini bisa diterima dengan baik dan bila ada kekeliruan tanggapan terhadap apa yang kita bahas, kita tetap membuka ruang kepada yang keberatan untuk menjadi narasumber dalam podcast Case Close. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om.